Baik, ini kena 1 Muharram ya. Ustaz, peringatan 1 Muharram dilarang sampai sejauh mana? Jika 1 Muharram dijadikan momentum syiar Islam, apakah dilarang? Misal akan ada acara gebiar Muharram, lalu diadakan lomba-lomba seperti tahfidzul Quran, adzan, cerdas cermat, Quran dan seterusnya. Apakah tidak diperbolehkan? Syukran. Allahu alam, saya bukan mengatakan pendapat saya pribadi ya, bukan masalah pendapat saya pribadi, tapi memang kita harus kembali kepada pendapat umumnya ulama. Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang memasuki bulan Muharram, tanggal 1 Muharram, dan ini adalah tahun baru Islam atau tahun Hijriah. Seringkali menjadi perdebatan dan menjadi permasalahan bagi sebagian kaum muslimin. Ada yang melarang, ada juga yang menganggap hal itu boleh dan baik. Kita akan dengarkan sebelumnya bagaimana tanggapan sebagian dai yang melarang perbuatan atau perayaan tahun baru Islam dengan alasan tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, seperti mengadakan doa-doa di akhir tahun dan di awal tahun baru Islam. Benarkah hal itu tidak ada di dalam Islam dan tidak pernah dilakukan oleh sahabat? Atau sebenarnya mereka ini tidak mengetahui adanya dalil yang menunjukkan hal tersebut? Lalu benarkah perayaan atau peringatan tahun baru Islam itu terlarang di dalam Islam? Mari kita simak penjelasan dan tanggapan dari sebagian dai yang lainnya. Ulama-ulama yang saya pernah belajar dari tangan mereka, mereka mengatakan tidak pernah ada dicontohkan oleh Nabi SAW, padahal Nabi adalah Nabi, utusan Allah SWT. Begitu pula dengan para sahabat merayakan tahun baru Islam, tidak pernah ada itu. Yang tidak dianjurkan di bulan Muharram adalah misalnya membuat doa khusus di akhir tahun seperti di tanggal terakhir bulan Dzulhijjah di malam 1 Muharram. Zikir bersama menyambut tahun baru. Dosanya jadi 2. Dosa tasyabbuh, menyerupai orang kafir, menyambut tahun baru mereka atau merayakannya, dan membuat-buat di dalam agama. Kita bisa melihatnya dalam kitab Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid. Al-Imam Al-Hafidh Al-Haythami, beliau meriwayatkan satu hadis yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani dalam juz 10 halaman 139. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Hisham qala, beliau mengatakan kana ashabu Rasulillah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua yata'allamuna hadzal du'a, mereka mempelajari doa idza dakhalat as-sanatu awish syahru, ketika memasuki sebuah sanah tahun, awish syahru ataupun bulan. Apa doanya? Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa ridwanin minar rahman wa jawazin minasyaitan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani dalam kitab beliau Al-Awsat. Bahkan Al-Imam Al-Haythami beliau mengatakan isnaduhu hasan. Hadis ini sanadnya adalah hasan. Mengadakan perayaan untuk kedatangan tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Kemarin kan kita sudah pindah tahun ini. Sudah masuk bulan Muharram tahun 1400 berapa? 44 Hijriah ya, kita masuk tahun baru Islam. Mengadakan pesta atau peringatan tahun baru Islam itu perlu diketahui bersama, itu masuk bab adat, bab tradisi saja. Kalau adat dan tradisi itu apa? Kaidahnya adalah al-aslu fil adati al-ibahah. Jadi asal tradisi adat itu boleh. Jadi kalau kita mengadakan perayaan masuknya tahun baru Islam, itu nggak perlu dalil, Pak. Nggak perlu dalil, nggak perlu contoh dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Secara kaidah itu sudah boleh. Sesuatu yang boleh kok masih dicarikan dalil untuk bolehkannya, itu kan malah lucu. Karena itu sudah boleh secara kaidah. Karena kaidahnya bahwa adat tradisi itu hukum asalnya apa? Boleh. Ya silakan saja untuk mengadakan itu
mengadakan peringatan, mengadakan perayaan 1 Muharram 1444 Hijriah. Itu kaidah pertama seperti itu. Yang kedua, kalau pingin dalil pun sebenarnya ada dalilnya, walaupun dalil itu sifatnya umum. Seperti dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dzakir bi ayyamillah, wa dzakir bi ayyamillah. Hendaklah kamu mengingat akan apa? Akan hari-harinya Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Untuk mengingat hari-hari yang Allah ciptakan. Tentu wabil khusus adalah hari-hari, momen-momen, waktu-waktu yang di situ merupakan momen waktu yang sangat penting, yang memiliki nilai yang sangat agung bagi kita sebagai umat Islam. Salah satunya apa? Salah satunya adalah momen hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Tentu saja hal ini tidak mudah diterima bagi teman-teman kita Salafi Wahabi, karena mereka tetap dengan dalil mereka bahwa jika suatu amalan tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, maka hal itu tidak boleh dilakukan. Padahal untuk melarang suatu amalan dan perbuatan juga perlu dalil, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang bagi kalian, maka jauhilah. Maksudnya suatu amalan jika ada larangan dari Nabi maka harus dijauhi. Tentu dalam hal ini tidak ada larangan ketika kita melakukan suatu amalan yang baik yang tidak bertentangan dengan Islam. Akan tetapi bagi teman-teman kita Salafi dan Wahabi ini, mereka tidak mau menerima apapun alasan dan dalil dari yang kita sampaikan, karena mereka hanya percaya dan yakin dengan hanya dalil yang mereka punya. Terlebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.